Tapi berarti artinya dukungan dari keluarga oke banget nih buat Enggak Coke. juga sih. Pada saat itu tim mana sih yang dilirik nih sama seorang Coke gitu? Karena berarti baru 1 tahun juga ya di Rans 1 ini ya? tahun. Ada kepikiran mungkin pindah ke tim lain? Ya siapa tahu. Di satu tim ini yang kayaknya soulmate banget sama Coke siapa nih? Fans, balik lagi nih sama Laras Tahira di Instant Replay, di mana di konten ini seperti biasa juga kita bakalan ngobrol-ngobrol sama para pemain basket profesional yang pastinya bisa kita gali-gali kehidupannya dari sebelum menjadi pemain pro sampai sekarang bisa main keren banget deh pokoknya ya. Dan untuk di episode kali ini, Laras sudah ketemuan sama salah satu pemain basket profesional yang pastinya prestasinya juga sudah luar biasa. Ini dia Christian Gunawan. Hai. Hai Laras. Apa kabar? Baik. Baik. Gimana kabarnya? Aku baik sekali, terima kasih. Latihan-latihan aja ya sekarang ya? Lagi latihan-latihan aja. Latihan-latihan aja. Gimana kemarin setelah seri IBL kemarin, sekarang masih sibuk ya? Ada event apa lagi yang terdekatnya yang bakal dijalanin? Ntar sih katanya November ada pre-season. Jadi kita lagi siapin itu sih. Kemarin kan udah libur 2 bulanan ya. Habis playoff, terus baru banget mulai latihan. Baru banget. Iya. Tadi sebelum kesini latihan dulu? Latihan dulu. Walaupun hujan? Kan indoor. Oh indoor, ya kan perjalanan ke indoor itu loh. Ya kan biasanya bikin mager tuh itu. Tapi salah satu resiko ini ya atlet ya. Jadi mau apapun itu cuacanya tetap harus digeber latihannya. Betul. Gitu ya. Iya. Anyway ini kan biasa dipanggil Coke ya. Iya. Jadi Laras panggilnya Coke aja. Coke aja. Coke aja. Oke. Nah kita ngomongin soal karir seorang Christian Gunawan atau Coke. Dari umur berapa akhirnya waktu itu Coke kepikiran untuk menjadi seorang pemain basket? Atau mungkin dulu cuma main-main iseng-iseng doang? Awalnya sih main iseng-iseng biasa anak komplek kan. Anak komplek. Main-main masih kecil, pulang sekolah, rame-rame ikut main gitu. Cuman lama-lama diajakin masuk klub basket, ada di Jakarta Utara waktu itu ya. Terus ya udah semenjak itu main terus deh. Tapi dari keluarga ada yang di olahraga sebelumnya? Papa sih seneng olahraga. Seneng olahraga. Cuman nggak main basket. Nggak main basket. Tapi berarti artinya dukungan dari keluarga oke banget nih buat Nggak Coke juga nih. sih. Ah nggak juga? Nggak. Coba gimana tuh nggak juga? Jadi dulu nyokap gua tuh sebenarnya nggak support kan. Karena kayak lebih penting apa ya, studi lah. Oke. Studi. Dulu orang tua pengennya Coke jadi apa? Ya nggak tahu, yang penting jangan malas aja. Kadang kan kalau basket udah mau belajar jadi kayak capek gitu kan. Gue seringnya kayak udah capek mager gitu. Cuman kayak makin lama dapat beasiswa segala macam, lama-lama nyokap kayak ya udahlah. Ternyata di sini bisa berprestasi juga gitu ya. Sampai akhirnya masuk ke dunia profesional 2017-an? 2017 akhir kalau nggak salah. Itu udah habis langsung lulus. ke SM waktu itu ya? Langsung ke SM. Langsung ke SM. Terus gimana ceritanya bisa langsung joinan sama Satria Muda waktu itu? Waktu itu gue lagi ada tanding sih di kampus. Oke. Terus kayak ada orang scoutingnya dari SM. Abis tanding dia nyamperin kayak akhirnya nawarin ke Satria Muda lah. Waktu itu gue bertiga. Iya. Oh terus? Ya gue, Lauren, Valdo sama Juan. Jadi udah semenjak itu. Akhirnya langsung masuk SM ya. Iya. Tapi waktu itu kan berarti udah hobi-hobinya basket dong ya, udah jago makanya bisa dilihat sama SM gitu. Waktu itu kita flashback aja nih ya. Iya. Pada saat itu tim mana sih yang dilirik nih sama seorang Coke gitu untuk kayaknya gue bisa deh di tim itu gitu. Selain SM nih waktu itu. Ngejagoin siapa waktu itu? Nggak ada ngejagoin siapa-siapa, cuman waktu itu gue udah sempat ikut latihan stadium. Cuman kan stadium udah nggak ada. Oke. Ikut latihan PJ. SM sih nggak pernah. Jadi kayak sebenarnya nggak ada target juga. Waktu itu nggak ada target? Kayak main aja gitu? Iya. Oke. Tapi pas saat masuk SM pada saat itu kan lagi ada 2 point guard yang ya bisa kita bilang udah legend lah pada saat itu ya.
Nah ini perasaannya seorang Coke pas masuk sebagai rookie ini gimana? Nggak pede atau malah semakin termotivasi? Pede awalnya. Awalnya pede? Iya. Terus? Karena kan kayak di UPH kan main banyak segala macam, ngerasa jago lah gitu kan. Terus nyampe SM kayak, kok nggak main-main gitu. Ternyata emang kalau di SM harus ngantri. Oh gitu. Berarti artinya waktu Coke masuk di SM ini kan udah banyak seniornya lah yang jago-jago banget gitu ya. Apakah pada saat itu Coke banyak dapat apa ya istilahnya ya? Mereka juga banyak share soal ilmu basket atau gimana sih berjalannya pada saat Coke jadi rookie pada saat itu? Dulu sih kayak ya banyak merhatiin mereka aja lah cara mainnya gimana, cara mereka approach the game-nya gimana. Terus ya banyak lah belajar dari impor-impor juga. Pemain-pemain impor, kayak waktu itu ada Gary Jacobs, ada Kevin Bridgewaters, ya gitu-gitu sih. Jadi mengamati aja dulu. Oh gitu. Yeah. Tapi kalau pemain-pemain asing gitu yang join di tim yang sama pada saat itu ya, mereka tuh ini juga nggak sih kayak memberikan ilmu-ilmu juga nggak sih sama rookie-rookinya? Waktu itu tahun pertama gue sih si Kevin Bridgewaters itu ya, dia kan pemain veteran, udah berumur juga lah, banyak pengalamannya, dia mengayomi sih. Oh mengayomi. Yeah. Jadi sebenarnya seru ya kalau ada pemain asing di tim yang sama ya? Seru sih. Atau ada minus-minusnya mungkin kalau menurut seorang Coke? Nggak ada sih, justru mereka bawa dampak yang baik. Positif buat atlet-atletnya ya. Nah dari 2017 berkarir sebagai pemain pro sampai saat ini gitu ya. Apa pengalaman paling memorable menurut Coke sebagai seorang atlet pro? Juara? Iya. Juara IBL? IBL pada saat itu ya? Iya. 2021? 2018 sama 2021. Semuanya dong. Jadi awalnya gue awal masuk langsung juara. Sama walaupun nggak main banyak sih. Sama yang terakhir 2021. 2021 ya. Terus apalagi nih pengalaman-pengalaman yang kayaknya menjadi cerita-cerita ups and down seorang Coke selama basket ini. Berarti udah berapa ya? 5-6 tahun? Ini masuk tahun ke-5 kayaknya. Tahun ke-5 ya? Kayaknya sih tahun ke-5. Apa yang dirasain seorang pemain pro ala Coke ini? Ya itu dari kampus yang biasa main banyak, tiba-tiba masuk IBL. 2 tahun nggak main karena harus ngantri. Oh, yang sebelumnya? Yang masih rookie. 2018, 2019 tuh harus ngantri. Terus pas Hardianus ke timnas, masuk si Coach Milos juga pelatih baru, terus dikasih kesempatan. Terus kita juara Piala Presiden waktu itu, juga pemainnya ya rookie-rookie lah. Oh, itu, yang juaranya. Yang juara. Terus ya udah, itu sih paling. Oke, selama berkarir ini apakah Coke ini selalu ada di posisi point guard atau sempat pindah-pindah juga? Enggak sih, dari dulu emang point guard. Oh, dari dulu emang point guard ya. Oke, berarti Coke ini kan pindah tim itu baru sekali nih dari SM akhirnya ke Ranspik sekarang gitu ya. Kan pasti ada adjustment yang dirasain sama seorang Coke ini. Apakah entah dari leadership-nya atau mungkin komunikasi antara pemainnya. Nah ini apa yang paling terasa banget setelah pindah tim ini? Karena kan Rans juga tim baru kan, baru tahun ini kebentuk. Tapi langsung playoff, keren. Iya, mantap. Jago-jago nih pemainnya ini berarti. Baru kebentuk, terus adjust-nya sih paling karena gue termasuk senior, jadi gimana caranya nge-lead yang muda-muda sih. Nah, berarti nambah kerjaannya langsung nambah lagi dong di tim yang baru ini. Harusnya gajinya juga double. Enggak lah. Semoga. Bercanda. Dan kita tahu seorang Coke ini adalah seorang point guard yang visioner gitu ya. Emang ada ini ya, ada treatment khusus atau latihan-latihan khusus dibandingkan atlet-atlet yang lainnya gitu? Enggak sih ya. Dulu gue cuma suka nontonin YouTube doang, kayak Steve Nash, passing-passingnya keren-keren. Gitu. Terus kayak lagi main-main di komplek, ya udah dipraktekin aja gitu. Oh gitu. Tapi makin kesini paling suka nonton video-video game kita main, terus apa yang kurang, review apa yang kurang, ya gitu. Berarti pemain sekaligus sekarang udah jadi ini juga ya, jadi supervisor juga ya? Karena ngecekin lagi pemain-pemainnya. Iya. Harus sih, maksudnya juga belajar dari Arki sama Hardi kan pas di SM. Iya. Gitu. Pas sekarang jadi kebalikannya ya, jadi bisa.
istilahnya bisa jadi seorang leader juga lah berarti di Ranspik ini. Nah ngomongin soal prestasi-prestasi dari tim yang sebelumnya nggak perlu ditanya lah ya, kemarin juga juara gitu kan ya, udah gitu sekarang pindah tim lagi yang memang notabene juga ya jago-jago juga karena kemarin ini tim baru tapi udah bisa langsung playoff juga gitu. Target kedepannya lagi seorang Coke nih mau ngapain lagi sih di dunia basket ini? Mau juara lagi lah. Pasti, Iyalah. pasti. Terus? Ya itu sih paling. Memang fokusnya dari presiden klub kita juga, Jeremy, visi ke depan kita emang kita mau bikin tim juara gitu. Ya. Sebenarnya kan dari tahun lalu target kita kan juara, cuman emang kecelek lah istilahnya gitu kan di per 8 lawan Pelita Jaya. Tapi gue yakin tahun depan kita harusnya bisa lebih. Bisa lah. Minimal Final Four, semifinal lah. Semifinal, Final Four, semoga lah ya. Semoga. Tapi karena ini baru juga, Coke berarti baru 1 tahun juga ya di Ranspiknya. 1 tahun. Ada kepikiran mungkin pindah ke tim lain? Ya siapa tahu. Nah, kan ya. gue 2 tahun. Oh, kontrak gue 2 tahun. Setelah itu? Kita lihat aja ntar. Gak boleh dibocorin dulu nih. Iya. Apakah masih stay sama Ranspik atau mungkin pindah tim? Belum tahu. Bukan, nggak boleh tahu. Belum tahu atau nggak boleh tahu nih? Tergantung yang di atas. Tergantung yang di atas tuh maksudnya bosnya atau? Bos sama Tuhan. Bos sama Tuhan. Nah, kalau sekarang ngomongin soal idola di dunia basket. Kita ngomongin pemain-pemain, let's say NBA. Siapa pemain favorit dari Coke? Kalau pemain favorit di NBA paling LeBron James. LeBron James. Sama Chris Paul. Sama Chris Paul. Kenapa? Karena gue bisa baik belajar aja dengan mereka. Berarti banyak nontonin ininya dia dong? Banyak. Video-video biografi dan segala macamnya. Iya, karena menurut gue mereka punya high basketball IQ sih. IQ. Iya. Berarti Coke ini termasuk yang tidak cuma mementingkan poin, tapi strategi di lapangan. Iya, betul. Itu yang bukan diajarin ya, tapi itu yang diedukasi sama anak-anak baru, rookie-rookie yang sekarang satu tim sama Coke. Betul. Nah kalau ngomongin anak-anak baru atau rookie-rookie ini, menurut Coke sendiri, gimana sih attitude-nya? Apakah berbeda dengan zaman Coke ketika jadi rookie pada saat itu? Karena kan sekarang perkembangan teknologi lah, pergaulan juga beda sama yang dulu lah. Nah menurut Coke gimana nih? Enggak sih ya, kebetulan rookie-rookie pemain-pemain baru di Rans sih mereka hard worker semua. Hard worker? Ya, untungnya. Untungnya? Gak ada mungkin yang nyelip 1, 2 yang kayaknya di luar aturan gitu? Enggak. Kan kalau mereka nggak kerja keras gitu, kita nggak mungkin playoff juga. Oh iya sih, ya deh. Balik lagi ke situ ya. Betul. Oke, berarti ngajarinnya juga nggak susah ya? Enggak sih. Nggak susah. Nah kalau pemain basket di Indonesia yang Coke suka siapa? Yang sering? Mario Usang. Usang. Banyak sih pemain basket yang mau mengidolakan beliau itu ya. Betul. Iya. Apa yang disuka dari Mario Usang? Soalnya kan satu posisi juga. Point guard juga? Ya, gimana cara dia ngelit tim, gimana visi dia dalam bermain, itu sih yang gue kayak bikin idolain dia gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin Ranspik dulu ya. Di satu tim ini yang kayaknya soulmate banget sama Coke siapa nih? Harus pilih ya satu. Mention one name. Oki Wira. Oki Wira. Kenapa? Kenapa Oki Wira? Setipe aja. Apanya? Ya kan banyak tipe, apakah mungkin selera makannya sama, tempat jalan-jalannya sama, atau tipe ceweknya cara sama? Bercandanya ya, bercandanya sefrekuensi. Tipe cewek sama juga? Sama. Oh sama? Kayaknya nggak tahu deh. Langsung membandingkan ceweknya, pacarnya masing-masing. Oh gitu, jadi Oki Wira ya? Oki Wira. Kalau dibandingin, lebih jago siapa? Kan nggak soulmate kan? Beda Posisi beda ya? posisi, cara mainnya juga beda. Iya. Tapi kalau ngomongin IQ, tadi kan soalnya Coke ngomongin IQ, ya. Jadi kita lebih oke Coke lah ya? Iya aja lah. Iya. Iya aja lah. Kalau rival, kita ngomonginnya tim lain deh. Tim lain. Jadi kalau ketemu sama tim A, kayaknya emang harus struggling lebih besar nih gitu untuk melawan mereka. Sekarang ya? SM. Hardy. Tapi dulu setim, jadi gimana? Dulu setim. Ya kan dari dulu emang kalau latihan juga kita saling fight juga di lapangan. Jadi kalau sampai sekarang pas pertandingan ya rivalnya paling Hardy sih. Hardy ya sampai sekarang ya? Oke. Tapi ya tetap sportif lah ya.
Tapi di Di luar luar lapangan mah kita berteman. best friend. Oh, best friend. Best friend. Oh, nggak ada sirik-sirikan, nggak ada Nggak. apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, oke. Nah, ini ngomongin lagi soal karir kedepannya lah. Karena targetnya tadi kalau menurut Coke ini pengennya ya juara gitu ya. Kalau ngomongin soal anak-anak baru yang sekarang yang juga diberikan edukasi dan juga diajarin lah sama Coke gitu ya. Siapa kira-kira rookie-rookie potensial lah ke depannya? Kita ngomongnya Ranspik ya? Rans ya? Ranspik. Altov sih. Altov. Kenapa dia? Dia gigih sekali atau gimana? Gigih dia. Gigih. Dia rajin, terus dia orang yang mau belajar terus. Terus menurut gua dia punya tools lah buat jadi pemain yang baik. Oke, jadi coba ya, siapa tahu nanti kedepannya bisa menjadi seorang pemain legend juga ya. Betul. Iya. Tapi nanti kedepannya kalau sekarang kan mungkin Coke ya udah fokus menjadi seorang atlet aja gitu ya. Kita berbicara untuk beberapa tahun ke depan, apakah masih akan stay di dunia basket, menjadi pelatih mungkin, atau ya coach dan segala macamnya, atau mungkin udah kepikiran untuk di bidang lain? Di bidang lain ada, Pak. Di bidang lain ada. Kalau basket sih belum kepikiran lah ya. Kalau jadi coach gitu? Kayak nggak cocok deh. Masa sih? Kenapa? Nggak cocok aja. Oh, Kayaknya ya. Kayak Saya kan nggak ada yang tahu. Iya itu dia. Oh jadi belum kepikirannya. Kita lihat Belum, aja lah kita nanti lihat gitu ya. Nah kalau untuk anak-anak atau rookie-rookie ini apa nih pesan-pesan dari seorang Coke nih untuk kedepannya? Karena kan fight pasti masih harus dilakukan ke depan lagi dan musim depan juga udah mulai berasa karena udah mulai latihan-latihan lagi. Gimana tuh? Paling sih pokoknya jangan cepat nyerah. Lakuin aja yang terbaik, apapun itu obstacle di depannya ya lewatin aja karena itu juga proses pertumbuhan kita untuk menjadi pemain yang lebih baik dan pribadi yang lebih baik. Pribadi lebih baik karena main basket juga bukan sekedar strategi di lapangan tapi attitude juga ya. Betul. Jadi emang harus dipikirkan gitu. Ya sudah, terima kasih deh kalau gitu Coke udah ngobrol-ngobrol. Nanti kita tunggu aja ya di musim depan apakah Coke masih jago apa enggak ya kamu? Ya kita lihat aja lah ke depannya. Tapi sukses terus buat Coke. Terima kasih. Dan semoga teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi kepikiran untuk bermain basket nanti diinget-inget aja pesannya Coke apa. Yang penting sih fight terus ya. Gak peduli obstacle-obstacle apa, yang penting terobos saya terus gitu ya, dan jangan takut gagal. Nah itu dia tadi ngobrol-ngobrol laras barengan sama Coke. Dan buat kamu IBL fans yang juga pengen kepikiran nih kira-kira atlet siapa lagi ya yang bakal kita bisa ajak ngobrol, kamu tinggal tulis aja di kolom komentar supaya nanti kita ajak-ajak ngobrol lagi di Instant Replay ya. Kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi buat kamu yang udah nontonin, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Laras Tahira dan juga Christian Gunawan, kita pamit dulu sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye! Bye.